berbincang-bincang seputar Hari Tani Nasional HTN. Ya, oke, HTN. Tanggal berapa Pak HTN, Pak? 24 September. 24 September. Oke. Saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap hari-hari peringatan ya, tentu ada momentum ya yang melatar belakangi di belakangnya kenapa disebut dengan Hari Tani Nasional, kenapa ditetapkan pada tanggal sekian begitu dan lain sebagainya. Nah, untuk sejarah Hari Tani Nasional dan momentum yang terkandung di dalamnya akan dijelaskan berikut ini oleh boleh lah. Oleh Pak Fitri. Silakan Pak. Hari Tani Nasional ini berhubungan dengan terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi Undang Pokok Agraria tahun 1960. Itu pada tanggal 24 September. Nah, ini itu tonggak sejarahnya. Karena pertanian ini kan identik dengan tanah lahan, maka Undang-Undang Pokok Agraria ini sangat luar biasa lah perannya di sektor pertanian. Ada kejelasan ya. Nah, sehingga ini dijadikan sebagai tonggak Hari Tani Nasional karena berhubungan dengan lahan-lahan tanah pertanian ini. Dia memperjelas apa namanya mengenai hak-hak kita tentang tanah. Undang-Undang Pokok Agraria lengkap. Tapi yang lebih memahami ini adalah Badan Pertanahan, Bu ya. Mengenai isi-isinya ini. Kami mengambil tanggalnya. Mengambil tanggalnya ya 24 September 1960. Jadi itu sebagai tonggak sejarah Hari Tani Nasional. Nah, tapi dengan Hari Tani Nasional ini tentunya momen yang kami ambil. Momennya mungkin ada mungkin di pergerakan terdahulu mungkin ada sebuah upaya gitu ya yang dilakukan secara besar-besaran mungkin oleh para petani kita begitu untuk memperjuangkan Hari Tani ini begitu. Secara kedinasan kalau petani ini selalu kita upayakan untuk lebih sejahtera, Bu. Lebih sejahtera, banyak program-program dinas yang kita kucurkan ya, termasuk juga peran-peran kawan-kawan kita di lapangan, penyuluh di lapangan yang sederhana sekali. Misalnya secara teknis kita melakukan gerakan grup yapan tikus. Terus sederhana sekali. Nah, grup yapan tikus seluruh desa, seluruh penyuluh bergerak bagaimana untuk melakukan pembasmian tikus sehingga mereka berada di aman ekonomi saja. Ya, tidak mati semua, tidak juga lah, cuma tidak berkurang lah, tidak paling tidak takut dia mendekati. Nah, itu contoh Kemudian lagi kita misalnya gerakan perapian jarak tanam. Nah, semuanya berhubungan dengan produksi, dengan hama penyakit ini salah satu juga. Jadi dengan misalnya saja dengan momen-momen yang baik ini kita ingatkan lagi untuk hal-hal yang demikian di lapangan. Nah, tapi untuk ibu ketahui, untuk bisa ketahui juga bahwa Hari Tani ini sudah memudaya di masyarakat. Tanggal 24 September itu ada Hari Tani. Kalau kita lihat di WA penyuluh pertanian swadaya, di petani-petani, di WA, di Facebook itu logo-logo Hari Tani. Ini sudah banyak. Mungkin secara detail nanti bagaimana gerakan-gerakan di lapangan, mana program-program yang disampaikan oleh kabit-kabit teknis seperti Pak Malik, kabit hortikultura, dan Pak Haji Rijal, ini kabit keamanan pangan. Perlu saya jelaskan sebentar, Bu lah. Dinas nomenklatur kami ini panjang. Iya, agak susah disebut sepanjangan, disingkat juga agak susah. Disingkat kalau yang nggak paham apa panjangannya. Di Stanhorbun, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Secara umum tanaman pangan yang kami bicarakan adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar. Itu yang besar-besarnya. Nah, untuk hortikultura ada sayur-sayuran. Om Malik tadi ngomong ini. Sayur-sayuran, kemudian ada buah-buahan, ada bunga-bungaan, ada tanaman obat. Nah, ini di bawah bidangnya Pak Malik hortikultura. Makanya dia selalu fresh, makan buah, makan sayur. Makan obat juga atau enggak? Untuk perkebunan kan yang besar-besarnya sawit dan karet. Walaupun ada kopi, ada lada dan sebagainya, cuma kan tidak begitu banyak. Tapi yang besar kita urus dengan baik.
dengan tidak mengesampingkan komoditi yang kecil-kecil, tetapi kita tangani juga. Oke, itu informasi awal dulu. Silakan, banyak lagi ya. Oke, baik. Saya ke Pak Malik nih. Ya, nah, Pak Malik katanya tadi lingkup tugasnya ini cukup banyak ya, dengan sayur, kemudian tadi buah ya, kemudian juga tanaman obat. Iya. Nah, program yang lebih diunggulkan Pak di dalam seluruh ini apa Pak? Sesuai dengan tupoksi kita tadi sudah disampaikan, ada 4 golongan. Untuk bidang hortikultura, tanaman obat, tanaman hias, sayuran, dan buah-buahan. Jadi terkait program unggulan kita sesuai dengan RPJM, kemudian Rensa, ini terkait dengan kegiatan pengembangan aneka cabai dan bawang merah. Oke, aneka cabai. Ini cabai lagi, iya, lagi naik daun juga ya. Lagi viral terus ya. Iya, oke. Pengembangan cabai dan bawang merah ya Pak? Iya. Oke, ini kalau cabai kan mungkin sudah agak masyarakat banget ya, apalagi kita ada titik-titik atau kantong-kantong penanaman cabai yang bagus kayak di Pemalongan gitu ya, di daerah-daerah sana. Nah, lalu kalau bawang merahnya sendiri Pak, di mana lokasi atau kantong-kantong besarnya? Untuk kegiatan pengembangan bawang merah di Kabupaten Tanah Laut, ini ada 3 kegiatan besar. Pertama, kegiatan penangkaran. Jadi kedepannya kita petani kita tidak mendatangkan bibit dari luar. Jadi untuk penangkaran tahun ini ada 2 hektar di Desa Ambungan. Iya. Belum tahu kan ya? Dan Desa Ketapang. Padahal dekat nih. Iya. Kemudian untuk kegiatan pengembangan, ini untuk kegiatan pengaman ada 2 jenis. Ada yang dari umbi. Dari umbi ini dilaksanakan di Desa Ambungan, seluas 2 hektar, kemudian di Desa Sungai Bakar seluas 3 hektar. Selain itu kita alhamdulillah dapat bantuan dari kegiatan APBN Tugas Pembantuan untuk kegiatan pengembangan bawang merah dari biji. Dari biji. Jadi besarnya. Jadi ada umbi, ada biji begitu Pak? Ada biji. Jadi dari biji ini seperti biji sawi agak gede sedikit. Ada. Jadi keunggulan dari biji ini pertama lebih murah. Kalau biasanya untuk bawang merah dari umbi bibitnya untuk keperluan 1 hektar itu perlu 1 ton, harga bibitnya 40.000 per kilo, jadi kebetulan 1 hektarnya 40 juta. Dengan menggunakan bibit dari biji, ini dapat ditekan karena dalam untuk 1 hektar diperlukan 3 kilo, sedangkan 1 kilonya cuma 1.300.000. Itu jauh lebih hemat. Namanya apa yuk? Program baru, komunitas baru, ada agak masih janggal mungkin ya, agak masih susah gitu ya. Bukan janggal, apa istilahnya, perlu pemahaman, perlu pengetahuan, untuk disampaikan kepada masyarakat. Mungkin itu yang terkait pengembangan bawang. Mungkin saat ini Pak, memang untuk bawang merah ini kan sangat diperlukan ya Bu ya, luar biasa rempah-rempahnya, semuanya pakai bawang. Itu untuk rempah-rempah, belum lagi untuk obat ya. Jadi mungkin untuk di Tanah Laut sendiri, apakah ini dijadikan prioritas banget nih untuk bawang? Karena selama ini kan kita lihat di pasar-pasar di apalagi di dari luar ya. Dari luar, Puso segala macamnya banyak sekali yang bawang merah berkali-kali ya. Betul. Jadi untuk bawang merah di Kabupaten Laut kalau berdasarkan kebutuhan khusus yang untuk konsumsi sebagian besar masih ditarangkan dari luar. Jadi kami pernah ada menghitung melakukan survei betul ya. Pada kita menghitung kebutuhan bawang merah di Tanah Laut, jadi kebutuhan per kapitanya 3,16 kilo per kapita per tahun, dan dikalikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut sejumlah 348.000
966, jadi keperluan kita sampai 1102,7 ton. Sedangkan dari kegiatan yang kita lakukan, mungkin ya dapatnya 200 ton aja. Jadi masih berapa persen tuh, masih banyak ya Pak ya? Sekitar 800 ton masih perlu impor. Dari luar. Artinya ya, artinya ini membuka peluang ya, membuka peluang bagi masyarakat kita, ya bagi masyarakat kita juga untuk rame-rame menanam bawang gitu ya. Siap. Nah, begitu ya. Nah, ini adalah sebuah peluang usaha yang luar biasa ini ya. Lalu sistem pembinaannya bagaimana Pak? Apakah ada tadi bantuan bibit ada ya Pak ya, bantuan, kemudian apa yang lain, peralatan dan lain sebagainya, bagaimana Pak? Jadi untuk kegiatan pengembangan bawang merah ini, alhamdulillah kita di backup oleh Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dari Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian dalam bentuk kegiatan tugas pembantuan. Jadi dalam kegiatan pengembangan ini dibantu dengan sarana produksi alhamdulillah cukup lengkap, mulai bibit, kemudian mulai obat-obatan, kemudian mulsa, sampai pupuk organik. Kemudian terkait pendampingan untuk kegiatan tugas pembantuan ini kita di backup oleh Balai Proteksi Tanaman atau BPTPH. Kalau di kabupatennya petugas POPT. Jadi mereka membackup kegiatan yang kita laksanakan dengan mulai dari pendampingan, kemudian pengendalian OPT, sampai kepada penanganan pasca panennya. Oke. Evaluasinya Pak selama berjalan berapa waktu sudah Pak kita waktu launching penanaman bawang merah ini sudah berapa lama? Di tanah laut kegiatan pengembangan bawang merah sudah mulai tahun 2016. 2016, oke. Waktu zaman Pak Insinyur Nur Hidayat sudah mulai, kemudian tahun demi tahun. Perkembangannya seperti apa Pak? Alhamdulillah sekarang cukup signifikan. Di daerah Ambungan, daerah Ambungan tiap tahun, tiap saat ada beberapa petani yang selalu menanam bawang merah, sudah mandiri. Jadi kalau pihan ke pasar ada melihat bawang merah yang pina tabungan, saya itu ampun pelahari. Perbedaannya Pak dari tanaman kita sendiri, karena kan tentu lahannya berbeda ya dengan di luar Kalimantan Selatan. Jadi apakah ada kualitasnya yang berbeda gitu? Apakah rasanya mungkin yang pelihara ini agak pedas karena sambil nanamnya sambil marah-marah gitu? Ada apa gimana gitu Pak? Kalau kegiatan pengembangan bawang merah di tanah laut berdasarkan beberapa kali, bahkan beberapa tahun kita melaksanakan, kita menggunakan bibit Bima Brebes. Jadi Bima Brebes ini sudah paling bagus ya. Sudah familiar dengan kondisi lingkungan di tanah laut, memang harus ada sedikit perlakuan. Jadi tanah di kita dengan di Jawa pasti beda. Iya, betul. Seberapa potensial Pak tanah kita, struktur tanah kita untuk penanaman bawangnya? Untuk tanaman bawang sekarang kira-kira sampai 100 hektar bisa potensinya itu. Cuman ya kita baru sejumlah dari kegiatan yang kita laksanakan baru 50 hektar. 50 hektar, oke. Nah, ini terkait dengan peluang, ini peluang ya, peluang. Ini apa nih Pak, bagi masyarakat kita yang mau bergerak ke arah bawang merah nih, apa persyaratannya atau apa ketentuannya begitu? Kawan-kawan banyak punya tanah nih. Apalagi IKN baru Bang. Iya. Peluang ini ya. Jadi untuk kegiatan pengembangan bawang merah ini kami Dinas Pangan Hortikultura Kementerian siap memfasilitasi kepada kelompok tani yang berminat, berkemampuan, kemudian dan mempunyai sifat keuletan yang lebih
yang lebih besar lah dari petani biasa lewat proposal. Proposal ya biasa, kalau proposal tuh ya setiap bantuan yang dari bantuan pemerintah pasti melalui proposal lewat kelompok, dinas, diketuai penjual, desa, itu yang sudah prosedur protap yang biasa. Kemudian tadi disampaikan untuk petani bawang merah ini tadi harus memiliki keuletan, kemudian kesungguhan. Permasalahannya bawang merah ini perlakuannya kayak khusus gitu ya? Seperti kata orang, seperti merawat bayi. Jadi tidak boleh kita lengah. Kalau bertanam jagung ya habis tanam 5 hari kemudian baru dilihat. Apalagi tanam sawit, dua minggu sekali lah bisa dilihat. Kalau untuk tanam bawang merah ini harus hari-hari. Keuletan dari Pak ya. Jadi ada istilah kalau untuk petani bawang merah itu sebelum subuh ada di ladang, sudah maghrib masih ada di ladang. Oh ya, itu mungkin salah satu penyebab mungkin tidak terlalu banyak ya yang melirik ya. Iya. Bisa dikatakan. Padahal kan prospeknya sangat cerah gitu ya, sangat cerah. Tidak akan mungkin kalau bawang merah ini tidak akan terpakai ya. Selalu semakin banyak bawang merah semakin nyaman untuk masakannya. Iya, banyak untuk masakan ya, bagaimana untuk yang lainnya ya. Perut punya gue. Silakan. Oke, baik. Ini proses yang luar biasa. Kembali kami ingin menghimbau kepada masyarakat, para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM, bergabung bersama kami di Suara Pendengar di 0811 5012 304. Baik, kita ke Pak Rijal ya. Siap. Oke, Pak Rijal, Kabid Tanaman Pangan. Ini apa Pak program-program kita nih Pak? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada pemirsa Radio Tuntung Panang FM, kemudian kepada para penyuluh kita di lapangan dan para petani kita, mudahan selalu bersemangat dalam bekerja dan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Khusus dari tupoksi kami di bidang tanaman pangan, yaitu tentang padi, jagung, dan palawija yang lainnya. Kita sudah memprogramkan beberapa kegiatan di lapangan dalam mendukung peningkatan produksi dan produktivitas kita di lapangan. Keinginan kita bahwa petani kita itu mempunyai keinginannya itu maju, mandiri, dan maju, modern, dan mandiri. Seperti itu Pak. Majunya dalam artian seperti ini, bahwa mereka memiliki keinginan untuk meningkatkan hasil produksi mereka, baik dengan kegiatan seperti disampaikan seperti tadi, ada kegiatan gedal, jarwo, artinya untuk meningkatkan produksi mereka. Kemudian modern, artinya dalam hal kegiatan di lapangan petani kita sudah mulai bergeser gitu ya. Jadi tidak ada pajak-pajak lagi. Teknologinya ya. Iya, sudah pakai mesin semua, tidak pakai renggaman lagi. Artinya penggunaan Alsintan sudah sangat menyentuh masyarakat, sudah sangat update lah istilahnya mereka petani. Bahkan operator dan petani itu termasuk petani yang sangat muda. Itu untuk mengganti petani yang ini sudah siap kita contoh. Kemudian mandiri dalam artian seperti ini, petani kita itu secara umum sudah mandiri itu artinya mereka tanpa disuruh pun sudah bisa memilih tanaman apa yang mereka akan tanam untuk memberikan keuntungan tersendiri bagi petaninya. Artinya jadi tidak terpaku begitu ya, misalnya banding tahun. Siap. Dan juga dalam artian mandiri ini mereka sudah mengenal perbankan seperti ada pernah kita cerita kunjungan dari salah satu kabupaten di IKN yang memang salah satunya dia salah satu yang akan jadi IKN-nya itu. Jadi perbandingan petani mereka dengan kita sangat sungguh berbeda. Kita sudah modern dan maju sudah. Mereka sangat sulit masih untuk mengenal masalah kur ini. Nah itu sangat berbeda. Jadi maju, modern, mandiri ini sudah petani kita sudah mulai mengarah ke sana. Iya. Lalu program yang lagi menjadi unggulan kita nih Pak saat ini apa nih Pak? Secara umum seluruh program itu mungkin kita bilang di bidang tanaman unggulan. Khususnya di bidang kita ada bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, dan perbenihan dan pelindungan.
khusus yang mungkin agak menonjol kita di perbenihan. Karena mungkin dua faktor. Pertama itu yang dapat kita tonjolkan yaitu salah satu kabupaten yang penangkar jagungnya yang bisa membudidayakan penangkaran jagung yang untuk dijual lagi, itu salah satunya di Kabupaten Tanah Laut untuk Kalimantan Selatan. Itu kemarin kan sempat kita launching yang ke-7. Ya. Itu hasil perbenihan buatan kita gitu ya? Buatan kita. Luar biasa ya. Yang kedua, untuk penangkar benih padi di Kabupaten Tanah Laut itu sekitar kurang lebih 150 hektar. Alhamdulillah ada kelompok tani yang sudah bisa mengikuti prosedur untuk lelang pengadaan dan menampung jagung menampung padi yang ada di Kabupaten Tanah Laut untuk digunakan lagi di Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah sekitar kurang lebih 60 ton kemarin yang terserap. Lalu untuk kebutuhan padi kita di Tanah Laut dengan produksi kita berimbang seperti apa, Pak? Untuk tahun 2021 alhamdulillah untuk kebutuhan padi kita surplus produksi di 2021 sekitar 24.000 ton. Luar biasa. Gabah kering giling. Kemudian dikompensasikan ke beras sekitar 15.000 ton, kurang lebih 15.000 ton untuk surplusnya kita beras. Berarti kita masih memegang gelar gitu. Iya, apa sih yang katanya penyangga pangan, Bu? Nah, iya, penjaga pangan, penyangga, iya. Penyangga betul, ya, penyangga. Nah, itu berarti kita masih kita khawatir ya, apalagi dalam kondisi era modern milenial yang banyak lahan terperebut ya dengan lahan-lahan perkebunan dan pertanian lainnya begitu. Kita khawatir petani kita nanti akan bergeser ke situ gitu. Belum lagi nanti perumahan-perumahan kan ya. Nah, sudah banyak sekali dibangun daripada bertani ini kan tahun sekali ini panennya. Nah, itu iya, lebih baik kita jual nih, kita alih ke. Nah, ternyata kita masih memegang prinsip itu ya, masih memegang gelar itu gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan upaya maksimal dari kita ya Pak Rijal ya, kita akan tetap terus dapat menjadi kantong penyangga pangan ya. Mungkin terkait di pekerjaan saya sih stop di situ tadi yang tua, yang muda-muda juga sudah mulai. Jadi bagaimana perkembangan seni programnya? Oke, petani milenial. Iya, Pak Fitri ini sudah mulai ini bagaimana nih? Sekali iya. Karena kan tadi bukan hanya alat yang modern ya, tapi orangnya juga harus diperbarui nih. Iya. Terima kasih nih, yes. Yes. Gimana nih? Yes, ini Youth Entrepreneurship Employment Support Services ya. Ini petani muda. Jadi kita untuk persiapan mengantisipasi tua-tua sudah pindah riut. Kurang ya. Iya. Sudah saatnya untuk beristirahat gitu ya. Menjadi mentor aja lagi nih. Secara sadar kita harus mencetak yang muda-muda. Iya, betul. Secara sadar kita mencetak yang muda itu. Kita juga harus menghapus image ya Pak ya. Kalau petani ini kan identiknya dengan senior aja begitu. Tapi sebenarnya tidak. Banyak kita punya petani muda yang berprestasi, banyak benar. Contoh. Sedikit yes dulu. Yes, ini kan penumbuhan wirausaha muda dan tenaga kerja yang berbasis pertanian tapi berkualitas. Nah, bagaimana supaya mereka berkualitas? Ada empat metode pembelajaran. Ini yang patut diketahui ya. Mentor Iya, ada awak. Iya. Yang pertama dulu. Penyuluh ahli. Yang pertama, peserta harus mengikuti latihan namanya BMP, Business Motivation Pathway. Mereka harus diberikan motivasi bagaimana berbisnis sektor pertanian itu. Yang mula-mula tidak begitu kepengen, dengan kita berikan gambaran, kita berikan penjelasan, akhirnya berminat di sektor pertanian. Ini pemudanya berumur 17 sampai 39, sangat muda sekali. Nah, masih energiknya ya, masih potensialnya. Kemudian kapasitas yang kedua yang harus kita berikan pada mereka itu adalah literasi keuangan. Bagaimana tata kelola keuangan yang baik.
Intinya itu. Jangan duit gawian tergabung lawan duit seorang. Iya, di kantong ya lah. Tapi udah banyak nih jadi duit jelas nah, lebih bulan jaja. Kita baik bagaimana termasuk dengan bagaimana berhubungan dengan perbankan tadi. Mencetak pertanian mandiri dengan KUR atau dengan Gapura Karomang, iya betul. Semua kita sosialisasikan ke petani. Kemudian yang ketiga itu mereka mengikuti pelatihan proposal bisnis. Proposal yang laku di lembaga keuangan. Iya. Standar itu. Bukan proposal yang abal-abal aja acak. Bukan. Itu standar. Iya. Satu dan lain hal tidak nyambung biasanya. Iya. Karena bikin proposal ini susah loh kalau nggak ahli-ahlinya nih. Mereka harus berhitung bagaimana benefit cost ratio sebagainya dilajari. Oke, betul. Makanya yang muda-muda dilajari. Encer lagi. Yang terakhir startup. Startup ini memicu mereka berusaha supaya lebih besar lagi. Jadi mereka yang berbayar hendak berusaha, dengan kita beri pengetahuan, motivasi dengan startup, mereka akan memperbesar usahanya. Ini begitu besar usahanya, otomatis dia akan merekrut tenaga kerja. Nah, ini dampaknya di situ. Jadi besar. Contoh yang namanya Hairul. Hairul ini di desa Ujung Batu. Saking terkenalnya ada belakangnya namanya Hairul Melon. Iya. Dia bertani melon ya? Melon, terkenal sekali. Nah, melonnya Ujung Batu dengan modal sekian dia dapat untung sekitar 80 juta ya. 40 juta. Pemuda. Nah, sekali panen siapa lamanya Pak? Melon berapa? 3 bulan. 3 bulan aja. 3 bulan 40 juta Pak. 40 juta itu. Makanya kata Pak Rijal, kata Pak Malik tadi harus ulet memang. Ya, ulet. Begitulah. Ada kawa yang sambil-sambilan malah. Ada kawa sambil-sambilan. Sambil nyiar kena juga. Ada awam. Ada lagi yang namanya di sektor ternak itu, karena ini buah hias yang Erni. Erni ini saking uletnya dia punya gelar juga. Namanya Erni kambing. Budidaya kambing luar biasa. Nah, ini 2 bidang. Mana dia nih Pak? Di Tambang Ulang. Ada lagi yang kita namanya Halifah. Beginian itu ya, perempuan ini. Halifah ini bergerak di pengemukan sapi. Berarti Halifah sapi. Memang ada ujung-ujungnya. Iya. Itu. Ada lagi juga di Jangkrik. Jangkrik, ya. Ini luar biasa. Sekarang luar biasa jangkrik. Apa itu Pak? Burung. Ya macam-macam warna. Nah, ini mereka dengan membentuk usaha-usaha yang Kenapa demikian? Mereka dapat pengetahuan dari Yes. Iya. Berubah. Banyak contoh yang berhasil. Banyak. Ya, secara keseluruhan Pak anggota Yes kita berapa Pak di Tanah Laut? Dulu kan ada kita bertarget 5.000 ya? Sekarang anggota Yes kita yang terdaftar kalau nggak salah 3.600. 3.600, oke, masih ada peluang ya? Maksimal 5.000 kemarin ya targetnya. Kemudian tahun 2022 ini kita dapat jatah pelatihan 2.520 orang. Banyak sekali ya. Dananya sekitar 2 miliar. Wow. Nah, bersumber dari IPAD, International Fund Agriculture Development, dananya. Nah, ini luar biasa, kita senang kenal tempat ini. Betul Pak, betul. Kita yang mendengar aja senang banget gitu ya. Tidak disangka ternyata. Masyarakat kita dibina, pemuda kita dibina, diberi kekuatan kapasitas dengan 4 materi berjumlah 2.500. Yang asik lagi Bu ya, benar sama Om Iwan nih. Setelah itu mereka proposal dibikin lagi, dikompetisikan. Silakan berkompetisi. Iya. Namanya hibah kompetitif. Mereka dapat uang, nilainya pas, menang. Apa namanya, proposalnya bagus. Nah, misalnya bagaimana dia budidaya ini, ya sesuai. Dapat untungnya tahun 2022 ini dapat hibah sebanyak 88 orang dengan nilai 3,4 miliar lebih. Nah, ini bagaimana mereka mengelola dana sudah dilajari, bagaimana mereka berbudidaya sudah dilajari, bagaimana mereka pemasaran sudah dilajari. Luar biasa. Nah, jadi ini
ini kita harapkan dana yang sekian ini mereka sebagai titik awal, titik masuk bagaimana mereka berusaha dan mengembangkan usahanya ke depan. Iya. Ini perlu sekali ya untuk diekspos ya, agar ini memberikan pertama kita Jaka Bahasa Banjarnya ini kita menampakkan ya keberhasilan kita ya, membanggakan boleh dong ya, karena itu kan jerih payah kita gitu. Nah, yang kedua akan merekrut motivasi, menularkan motivasi kepada pemuda-pemuda yang lain ya, sehingga kita berharap juga nih ya para pemuda kita ini dapat menghapus pelabelan ya Pak ya, dimana kalau dulu kan pemuda identik dengan pengangguran gitu ya, tidak ada pekerjaan untuk pemuda, minta duit lawan kuitan, bikin ribut di kampung ya. Sekarang sekarang sudah terhapus itu semua ya dengan program Yes ini. Iya, mereka bisa bahasa Banjar mencari duit seorang, bisa membantu keluarga, betul. bisa mempunyai lahan, memanfaatkan waktu dengan baik, tidak semata-mata jok sana jok sini aja lagi. Gitaran kan ya, nggak ada jalan lewat, iya. Jadi dengan ada program ya sampai tahun 2025 itu Bu Nadi. Kemarin 2018 ya mulai ya. 19 pendataan 2019 ya betul. 2025. Sudah mulai bermain 2020, 21 sampai 2022 mulai. Jadi ini kita sudah 3.600 lebih yang masuk ngetes, tapi kita terus mengharapkan kepada semua masyarakat yang muda-muda di desa untuk bergabung dengan YES, karena manfaatnya luar biasa manfaatnya. Di samping itu kita secara sadar mencetak petani-petani muda. Perlu diingat IKN dekat dengan tanah laut. Betul sekali. Akan jutaan orang bergerak nanti ke Kalimantan Timur, suka tidak suka itu peluang bisnis. Di tanah laut. Makanya dari Pak Malik tadi bagaimana mengupayakan bawang dengan luar biasa, bagaimana persiapan tanaman pangan dari kawan-kawan di tanaman pangan luar biasa, sehingga nanti kita bisa berkontribusi menjual ke daerah IKN. Itu sebentar lagi akan terjadi. Iya betul sekali itu. Jadi kita sudah mempersiapkan diri ya. Mempersiapkan diri untuk menjadi penyangga IKN. Ada sayur kacang panjang, buncis, timun, nanti tomat sebagainya. Buah, semangka, macam-macam lah bisa masuk, kita kirim ke sana. Dekat dia tidak terlalu jauh, buat darat bisa. Terus pesawat-pesawatan yang lah. Iya betul sekali. Terkait program ini Pak, petani muda Mbak ya, petani muda ya. Jadi apakah bagaimana caranya mungkin mereka ingin mendapatkan fasilitas mungkin alsintan atau membuka lahan dari Distant Horbun, apakah melalui Gepoktan? Itu Gepoktan biasanya udah lama ya kan Pak. Kalau program ini kan dari anak-anak yang mungkin baru-baru saja, apakah sama boleh saja. Mereka mengajukan permohonan untuk pinjam alat mesin pertanian, prosedur sudah ada, silahkan saja ke dinas, boleh. Sudah ada kok yang mencoba-coba pinjam di tempatnya Pak Malik, alat hortikultur kultivator dan sebagainya, bisa, sangat bisa. Bisa. Iya, jadi sangat bisa ya. Jadi tidak ada hambatan begitu ya untuk cintaan. Padahal saya baru tanyakan nih Bu, udah ada yang nanya nih. Bersambut nih. Baik, di suara pendengar kita nih live Facebook Pak, mereka di live Facebook, rekan Sulis di Gunung Mas. Nah, nang kayak apa Pak supaya kawa mainjam alsintan atau mendapatkan alsintan bagi kami para petani baru. Nah, terima kasih Pak. Nah, itu. Oke, silahkan Pak Rijal ya. Oke, Bapak Rijal silahkan Pak. Untuk proseduralnya. Alsintan bagi kelompok tani wajib yang akan mendapatkan hibah dari atau pinjam pakai dari dinas itu wajib terdaftar di kelompok tani. Jadi meskipun dia petani muda tetap harus terdaftar di kelompok tani. Karena memang peraturannya seperti itu, kita akan menjadi pusat seperti itu. Kemudian bagi kelompok tani yang ingin kelompok tani UPJA ataupun Gapoktan yang ingin mendapatkan hibah, baik itu biasanya kita anggaran ada dari APBN pusat dan APBN tugas pembantuan profesi maupun APBD. Itu yang kita paling banyak mendapatkan mesin hibah alsintan pasca panen khususnya di bidang kami yang dihibahkan kepada kelompok tani. Jadi prosedurnya dia sudah terdaftar di Simultan kelompok tani itu selama 2 tahun. 2 tahun, sudah terdaftar dan mengajukan proposal. Insya Allah kalau memang kita melaksanakan CPCL, calon petani calon lokasi, kita survei ke lapangan, dia memenuhi kriteria tersebut, Insya Allah tidak akan sulit untuk mendapatkan hibah tersebut. Kelompok tani ya. Iya, yang penting terdaftar tadi ya rekan Sulis ya. Jadi
jadi harus terdaftar dulu di kelompok tani ya, membuat proposal ya, kegiatannya sudah berjalan paling tidak 2 tahun ya, jangan sampai nih baru mau akan. Iya. Mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang sepertinya mungkin mau cepat atau mungkin bias lah. Nah itu, kan biasa kan belum ada gabung dari kelompok tani kan, atau hanya untuk membongkar tanah dulu, ya kan Pak? Ya. Oke, Pak Fitri, kalau boleh tahu nih, petugas penyuluh kita se-Kabupaten Tanah Laut ini kapasitasnya bagaimana Pak? Dibanding dengan kebutuhan petani, ada berapa orang? Petani kita berapa orang? 1 orang bina berapa begitu? Jangan sampai LKMD semua gitu. Memang agak kurang Bu, karena ada 100 sekian lah penyuluh kita lah. Tapi itu yang jelas ada beberapa penyuluh yang merangkap. Nah, rangkap. Tahun ini ada tiga penyuluh kalau nggak salah yang pensiun. Jadi kurang iya. Iya, ada 3 orang pensiun. Jadi jelas berkurang, akan dirangkap lagi. Ingat, nah ini kan berbatasan dengan kemampuan. Nah, tapi dengan harapan nanti penyuluh swadaya akan masuk. Penyuluh swadaya itu kan mereka yang berkemampuan di bidang tenis, tidak mengharap apa-apa, tapi mereka bersedia membantu kepada petani untuk melakukan penjelasan teknis dan sebagainya. Kita punya penyuluh swadaya. Oh begitu. Kita punya. Nah, walaupun demikian juga nanti mungkin adalah harapan kita. Mudah-mudahan nanti P3K. Iya betul sekali. Nah itu yang tadi saya pengen dongkrak gitu ya. Ya agar ada penambahan. Karena ini luar biasa sudah ya, program kita sudah luar biasa. Tapi kalau tidak didukung dengan petugas pendamping di lapangan, ya mungkin Pak Malik, Pak Harija mungkin agak-agak kesulitan juga begitu ya. Tapi untuk khusus program YES, ada namanya fasilitator muda, memang muda-muda, ada sarjana dan D3. Mereka itu membantu di tingkat lapang, memfasilitasi petani-petani, pemuda-pemuda tani yang ada di desa, fasilitasi ada. Kemudian di tingkat kabupaten juga kita punya mobilizer yang kita punya, dan punya juga namanya financial advisor. Jadi ini mohon maaf ya pendengar, ini berbahasa Inggris semua ya. Iya, bahasa love you. Ini memang programnya PBB ya. Betul. Perlu disampaikan bahwa YES yang ada di Indonesia ini cuma ada 4 provinsi. Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Luar biasa. Kalimantan Selatan ada 3 saja. Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kabupaten Banjar. YES yang ada di Indonesia ada YES satu-satunya di dunia. Nah, iya di dunia. Makanya nanti keberhasilan akan dievaluasi, ada kemungkinan diduplikasi negara-negara lain. Kalau luar biasa. Nah, ya ini ya. Apalagi kalau misalnya Tanah Laut menjadi pilot project yang dianggap berhasil ya. Ini akan menguntungkan sekali nanti. Iya. Makin banyak masuk dalam hidup. Kalau tidak salah pertengahan Oktober itu ada nanti tim iPad yang akan datang untuk melakukan midterm review di Tanah Laut. Bagaimana potret pelaksanaan program YES Tanah Laut. Kita dampingi kita. Iya. Oke, ternyata peluang luar biasa ya. Ini tersimpan ya. Iya, tanpa banyak diketahui, kita aja belum tahu, kita tahu ternyata ini menggiurkan sekali. Oke, baik, kita ke Hari Tani tadi Pak. Nah, sehubungan dengan Hari Tani Nasional pada tahun 2022 ini Pak, apa nih Pak momentum-momentum yang ingin kita tampilkan? Apakah ada misalnya suatu program khusus ya untuk menandai Hari Tani Nasional 2022? Apakah itu program pusat ataukah itu inovasi daerah atau bagaimana gitu? Ataukah misalnya ada hal-hal yang lain begitu? Yang paling tidak yang memberikan kekhasan gitu ya? Ada di momen seperti ini. Iya, di momen seperti ini begitu. Tidak yang seperti program-program kita yang sudah rutin. Terima kasih. Jadi untuk kegiatan program Hari Tani, kemudian di Dinas Tanaman Pangan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi, pemerintah daerah Kalimantan Selatan. Kita ada Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Jadi gerakan ini dalam rangka mengurangi dampak inflasi pangan. Jadi inflasi pangan ini seperti apa Pak? Dipicu oleh 2 komoditas pertanian, salah satunya cabai dan bawang. Jadi kayak
terkait dengan kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini, pemerintah provinsi mencanangkan di 5 kabupaten. Jadi di kabupaten dari 13 kabupaten kota ada 5 kabupaten yang mendapatkan kegiatan itu. Jadi di kegiatan di Tabalong, Balangan, Kabupaten Tapin, kemudian Hulu Sungai Tengah, dan Tanah Laut. Oke, luar biasa Tanah Laut ya. Jadi untuk kegiatan besarnya dilaksanakan di Kabupaten Tabalong. Jadi untuk Kabupaten Tanah Laut kita ikut melaksanakan gerakan penanaman bawang merah dan cabai serentak pada tanggal 10 September kemarin. Jadi itu salah satu upaya dengan momentum Hari Tani kita berupaya agar dampak inflasi yang dipicu oleh salah satunya tanaman komoditas bawang dan cabai itu akan berkurang ke depannya. Kita lewat program-program yang kita lakukan. Oke. Lalu Pak, biasanya kan kegiatan pertanian ini kan sejak dulu kala gitu ya, dari nenek moyang kita, nenek moyangku orang petani. Bikin agak sendiri Bu. Iya. Nah, lalu untuk Tanah Laut sendiri, adakah Pak dalam momentum Hari Tani Nasional di tahun ini ada misalnya ya apresiasi terhadap para petani, para petani kita yang berhasil, kemudian ada tokoh-tokoh tani kita, bahkan juga ada mungkin ke penyuluh swadaya yang sudah begitu jungkir balik gitu ya, dengan upaya sendiri begitu. Bagaimana Pak? Mungkin ini cerita lah, bukan ceritanya sebentar lagi. Tanggal berapa belas itu petani kita namanya Kuntoro. Ya Kuntoro, dia juga petani hias Bu ya, ya komoditi sayur dan melon. Ini akan diberangkatkan ke Korea Selatan. Ini luar biasa ini. Dalam rangka apa dia? Studi. Studi pendalaman mengenai komoditi sana. Atas prestasinya? Di bidang komoditi tadi, komoditi ya, melon dan sayur-sayuran. Dia juga ada smart farming, peserta smart farming. Gitu. Kirim ke Korea Selatan. Atas itu ditunjuk oleh Kementerian Pertanian. Itu untuk berapa lama Pak? Lupa saya lamanya ya, lumayan lah, berapa? 2 bulan itu. Nah, 2 bulan terlalu balik. Luar biasa. Bisa tambah putih di Korea itu. Iya, asal jangan mau sih. Ya itu juga lumayan lah, itu prestasi ya kita Tanah Laut. Mungkin mudah-mudahan bisa diseremoniakan. Amin. Iya betul sekali. Ini kan untuk membangun semangat ya, untuk membangun semangat, kemudian mengekspos ya kita bersama. Yang mungkin kemudian lagi masih belum banyak yang tahu. Kemudian lagi kita mempunyai lagu prestasi kelembagaan ekonomi pertanian, ya. Di Desa Sungariam itu terbaik sekalsel. Sekalsel. Kemudian mereka berangkat ke Jakarta, mewakili Kalsel ke Kementerian Pertanian beberapa waktu yang lalu. Masih banyak yang lain-lainnya Bu ya. Yang berwawasan nasional dan internasional. Iya. Ini luar biasa ya. Ini patut untuk kita kemukakan begitu ya. Patut kita kemukakan. Selain sebagai kalau bahasa Banjar tadi Baarai, nah ini loh keberhasilan kita gitu ya. Masa kita sudah jungkir balik gitu ya, sudah tidak ada ekspos-ekposnya. Nah kemudian juga kita ingin merekrut lebih banyak lagi peran serta dan motivasi ya buat para petani kita ya, khususnya para petani milenial, pada program-program dan juga petani-petani konvensional. Ini bonusnya Young Ambassador tadi Bu ya. Iya. Bonusnya itu. Iya. Nah lalu adakah Pak dalam momentum Hari Tani Nasional di Kabupaten Tanah Laut ada tokoh yang mungkin sudah tiada begitu sebagai kalau polisi kan ada hukum ya. Iya, tokoh kita siapa nih Pak? Kayak kita kan juga daerah pertanian yang sangat luas ya, potensial 30% kalau tidak salah ya, lahan pertanian kita untuk pertanian. Yang jelas sekitar 67% penduduk Tanah Laut ini bergerak sektor pertanian. Itu dia. Pertanian. Untuk kayak seperti sawit itu kan sekitar 98.000 hektar. Kemudian karet sekitar 20.000 hektar, 14.000 hektar punyanya masyarakat kita. Apalagi belum lagi tanaman pangan, padi, jagung, kedelai luas ya masyarakat kita.
Dan hitung-hitungan kita lumayan besar Bu, lumayan besar ya. Untuk kayak padi berapa triliun, uang bisa kalau kita uangkan ya, produksinya itu, termasuk jagung berapa miliar ya bisa. Makanya untuk pergerakan perekonomian kita laut ini indikator yang paling sederhana itu adalah indikator berbelanja. Itu tidak bisa dimungkiri. Indikator berbelanja di Balairejo, di Angsau, atau di daerah pasar titik nol. Wah, ini luar biasa. Betul, apalagi di online. Kalau masyarakat kita, kalau masyarakat kita belum berkemampuan, mungkin tidak selancar itu. Iya, karena pergerakan kita di bidang pertanian dalam arti luas. Belum lagi peternakan, saya tidak intervensi ke sana. Informasi saja untuk pabrik kelapa sawit kita punya 8. 8, berapa menyerap ketika kerja? Berapa nilainya? Nah kan itu kan uang semua. Dan pergi. Oke, kita tahan dulu, ada suara pendengar. Halo, selamat pagi. Halo, pagi menjelang siang Bu. Iya, Pak Haryanto, apa kabar pagi hari ini Pak? Baik Bu. Alhamdulillah, silahkan. Jadi kalau mendengar percakapan dari bapak-bapak yang dari Dinas Pertanian Perkebunan ya, kita punya lahan sawit luas gitu kan, terus tingkat ekonomi menaik. Kalau menurut Pian Pak, dia mendapat Pian aja. Sebenarnya salahnya di mana? Kalau kita berjalan ke arah atas itu masih banyak orang meminta-minta gitu loh. Kan udah jauh-jauh di lampu merah itu kan sekarang banyak loh badut-badut. Nah, itu kalau menurut Pian yang di perkebunan itu salahnya di mana itu Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, nih ternyata ini arahnya ke kesejahteraan ya, kesejahteraan ya. Di sisi lain tadi lahan sawit kita begitu luas, kemudian ekonomi kita sudah semakin meningkat dengan berbagai upaya-upaya ya dari sektor pertanian. Nah, tetapi ternyata ya masih ada masyarakat kita yang masih mengemis ya. Kalau kayak badut itu katanya pengemis level 2 Pak. Iya, pengemis level 2 katanya. Kayak sama pengamen juga. Nah itu memang sejatinya Tanah Laut ini kan daerah transit ya Pak ya, daerah transit. Nah kalau kemarin nih kalau kemarin itu dari Satpol PP ya Mas Iwan, kita mendapat kesimpulan bahwa yang itu tuh sebenarnya bukan asli kita ya. Nah itu jadi mereka melihat bahwa Tanah Laut ini adalah daerah yang potensial, orangnya ramah tamah, tingkat ekonomi tinggi gitu, kemudian banyak kedepurunnya. Ini pemberian Pak judulnya. Bagaimana nih, silahkan pertanggapan dari Bapak-Bapak. Ya, identik aja dengan penjelasan Mbak Nelly. Saya pikir itu adalah personal behavior Pak. Iya, personal behavior aja, perilaku perorangan lah. Iya, sama aja gitu. Kalau peluang kerja asal kita rajin bisa aja Bu. Ada kemauan begitu ya, ada kemauan, ada aja peluang kita gitu. Bahasa Banjarnya itu mengambil upah banyak Bu, mengambil upah mengolah tanah, menyiangi kebun. Nah, ini nggak ibadah mencari tukang ini anak menyiangi kebun. Nah, ada aja peluang. Iya, pada sibuk semua. Cuma saya pernah bicara kenapa Pian kayak itu karena hendak hari pertanian Bugawi pernah melakukan Ibu jawabannya apa? Kayaknya uyuh Pak Ejar. Nah itu sudah kalau sudah gitu susah kita ya. Karena sering saya mereka lalu tiap satu waktu tertentu lewat lagi akhirnya saya Bapak Nirna bahas kita hakun kapan di pertanian misalnya kerja ini. Ya jawabannya kayak gitu. Tapi ini tidak kesimpulan ya. Cuma yang orang itu saja ya kesimpulannya. Tapi kalau sudah masuk dalam personal behavior agak susah. Karena banyak bidang yang mempengaruhi ya. Banyak bidang yang terkait, banyak bidang yang mempengaruhi juga ya. Samping dari diri personal dari orang itu sendiri. Ya, jadi seperti itu. Oke, Pak Haryanto. Ini adakah Pak Haryanto tanah yang masih kosong? Masih ada pendengar kita di Suara Pendengar. Halo, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arma, apa kabar Bu? Alhamdulillah selalu sehat. Ini lagi menanam apa nih? Hari ini dan lagi menanam apa? Bawang merah ikut nggak? Habis nanam padi sudah mengacak mudah. Oke, silakan. Padi itu kan tani juga kemarin. Iya betul. Padi katanya di Ambungan lagi di eksplor bawang merah Bu. Iya, bawang merah tinggal kada ada menanam bawang merah, hanya menanam benih aja. Oke. Apa nih yang mau dibagikan nih?
Anda dilaksanakan Pak. Jadi kan ada Pak siapa tadi itu kan ada yang masih ngemis gitu kan. Tapi ini pertanian ini loh Bunda. Biasanya kan kita yang sudah jadi bari itu orang mengapel pengatan. Iya. Terus ada soal ngare itu di apa tuh pakai. Nah ini kan pakai kombin itu Mas. Iya, pakai mesin gitu ya. Iya. Kan biasanya kalau itu masih pakai katakan aja. Iya. Itu diari, terus pakai diari segala. Betul. Pakai kombin. Iya. Jadi tenaga yang hendak mengatam. Betul. Tergusur ini. Ganti mesin gitu ya. Iya. Oke, ya. Ini pakai itu terus yang mengatakan benar dari upahan. Iya. Sekalinya si Din kurang patang. Oke, itu yang sekalanya ini Bunda Ramidana yang dipanggilkan. Oh, iya. Oke, baik. Dulu tak ada lagi. Termasuk si Din ini bisa. Iya nih. Oke. Baik, Dharma sudah dapat ditangkap. Oke. Iya. Oke, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini silakan Pak diberikan tanggapannya nih. Ini memang problem dari kemarin ya ketika kita menggunakan mesin. Tentu ketika kita menggunakan alat yang lebih up to date begitu ya akan ada risiko. Nah, tapi pertanian pasti sudah punya solusinya nih. Ya, oke, Pak Rija ya. Tapi ini kita tahan dulu. Ada masih telepon ya. Kita tampung dulu ya. Sekalian apa ya? Di ini kayaknya yang ramai. Iya, baru buka. Halo, selamat pagi, suara pendengar. Selamat pagi. Oke, dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Adis. Oke, Adis di mana, Mbak? Di Kintab. Di Kintab. Oke, silahkan. Halo, Des. Ini mau nanya Pak soal penanganan penyakit bawang merah tadi. Oke, penyakit bamer. Ya, untuk penyakit bawang merah tadi, gimana cara menanggapi permasalahan penyakit bawang merah itu? Oke. Soalnya kan bawang merah itu tanaman yang hanya orang-orang tertentu yang mau menanam. Betul. Nah, jadi dengan segala permasalahannya, terus kalau dipelihara di daerah Kabupaten Tanah Laut ini, kira-kira penyakit apa yang paling sering didapati? Bagaimana cara penanggulangannya gitu ya? Tanah Laut. Oke. Bagaimana cara penanggulangannya begitu ya? Ini betul. Dan penyakit apa yang lebih sering lebih sering menyerang? Oke. Untuk penanganan ya Bu, ininya permasalahan penyakit bawang merahnya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih balik Mbak Adis. Mungkin sebelum Sidin bertani. Iya, ini bisa nih Mbak Adis nih sudah termotivasi nih pengen nanam nih, dipikir-pikirkan nih ada di tanah kosong nih. Nah, ini mau nih Pak sudah termotivasi nih. Tapi sebelum itu kan beliau harus tahu dulu kan tadi disebutkan oleh Pak Malik yang berkemampuan ya berulet gitu kan. Jadi jangan yang serta-merta menanam nggak tahu apa-apa gitu kan akhirnya anak jebol sendiri ya. Mungkin kita buang aja udah buang aja gimana? Ya, di garis bawahi tadi ya Mbak Adis tadi penyakit yang sering menimpa tanaman bawang merah dan cara penanggulangannya bagaimana. Kemudian di suara pendengar kita masih di live Facebook yang ketiga adalah Dr. Jainal. Bagaimana Pak terkait harga karet yang turun naik? Dari Jainal. Oke, dari Jainal. Nah Pak, bagaimana Pak terkait harga karet yang turun naik? Nah, ini harga karet Pak turun naik. Kayak apa? Supaya ada penyamaan harga Pak. Ada juga katanya kalau bergabung dengan kelompok ada keuntungan. Bagaimana ini Pak penjelasannya? Nah, oke. Ini harga karet Pak. Karet yang turun naik. Masih komoditi andalan kita juga nih. Satu-satu nih Bu ya. Iya, satu-satu. Oke, kita ke alat mesin deh. Oke. Alat mesin tadi ya. Iya, betul sekali Bu. Dikit mungkin panjang dikit. Betul sekali sekarang tenaga kerja untuk panen itu yang pakai ranggaman sama arit itu sekarang mungkin tergusur oleh alat mesin pertanian yang sudah modern. Nah, berarti benar petani kita itu sudah arahnya ke modern. Iya, betul. Tidak lagi istilahnya konvensional seperti yang dijelaskan tadi. Jadi melihat dari fenomena tersebut Bu, memang
itu tidak bisa kita hindari lagi. Sampai sekarang tidak bisa hindari lagi sudah, karena dukungan dari Kementerian Pusat untuk kita luar biasa untuk Al-Sintan ini. Untuk brigade aja kita sudah mempunyai kurang lebih 40 combine untuk pinjam pakai. Belum lagi kelompok tani yang perorangan yang di daerah Kurau atau daerah Takiso atau daerah Bumi Makmur membeli sendiri. Membeli sendiri Al-Sintan itu dengan ada yang cash, ada yang menggunakan kur. Itu. Kemudian jadi banyak dari tenaga-tenaga yang kemarin itu sekarang berpindah, tenaga upahan gitu ya. Sekarang berpindah ikut di salah satunya bila Pascapan itu ikut di combine ini sebagai helper. Jadi ada perpindahan. Ada yang sekarang ambil upahnya Bu, yang helper itu yang pengarungi beras, mengarungi padi itu ini sekarang. Perpindahannya. Ada sekarang yang mencarikan lahan di lapangan itu. Jadi kan Al-Sintan itu kan nggak bisa dia. Jadi ada yang mencarikan lahan. Oh di sini lahannya yang siap panen. Ada sekarang. Kemudian ada juga yang sekarang jadi ojek padi ini Pak. Jadi dari lahan itu ke jalan. Arahnya ke sana ya. Setapak aja ya. Jadi sekarang walaupun itu sudah tergerus ya, cuma dari situ kita masih ada peluang-peluang lain begitu ya untuk arah ke sana. Jadi tinggal mau dan tidaknya begitu ya. Dan yang jelas dengan adanya Al-Sintan pasca panen maupun pra panen ini sangat menekan biaya produksi. Khususnya untuk pasca panen itu menekan susut hasilnya, karena petani kita itu sekarang perlu uang cepat. Betul. Sekarang sifatnya seperti ini kok. Waktu langsung panen itu sudah ada pembelinya. Waktu selesai panen di combine, di karung itu sekarang sudah ada pembelinya. Itu bukan aja kadang-kadang tidak naik ke rumah lagi, nunggu di pinggir jalan. Jadi pedagangnya sudah nunggu di perjalanan. Jadi mereka langsung terima uang cash. Dan bisa untuk uang tersebut digunakan untuk pengolahan tanah untuk tanam lagi. Cepat. Iya. Jadi perpindahannya cepat sekali ya. Cepat. Dan hasil tanam jadi sempat beberapa kali jadinya kalau kita Al-Sintan ya. Dan itu kita coba sekarang kita mungkin sudah sebagian besar di wilayah kita sudah IP 200 kan, indeks pertanaman kita sudah IP 200. Kita coba ini tingkatkan di IP 300 paling tidak. Ini sih 400, cuma ya di 300 dulu lah kita coba. Dengan cuaca yang cukup mendukung ini, beberapa tempat memang sudah ada yang mulai mencoba jadi pada akhirnya nanti lahan-lahan pertanian kita tuh tidak ada sempat yang kosong dalam lama gitu ya. Waktu lama dulu kan sempat nganggur berapa bulan gitu kan ya. Sekarang sudah ada jadwalnya ya, full terus begitu. Betul sekali. Dengan padi lokal sendiri bagaimana Pak persaingannya? Mungkin dari segi padi lokal kita sudah mengakar ya Pak. Biasaan sudah. Artinya sudah biasa, bisa dihindari. Jadi kita mungkin mencobanya itu di padi lokal unggul, unggul lagi coba. Jadi paling tidak 3 kali tanam. Coba dulu. Oke. Jadi seperti itu ya Bu Armah ya, untuk penggerusan tenaga kerja tadi sudah ada peluang-peluang pengalihan yang lain ya. Diupayakan oleh pertanian. Cuman tentu saja mungkin tidak secara keseluruhan ya bisa tercover gitu ya. Nah, cuman tetap Dinas Pertanian berupaya ya untuk memberikan peluang-peluang ini kepada mereka-mereka yang sudah terbiasa ya dengan pertanian tersebut. Terus yang kedua tadi rekan Adis ya, rekan Adis tadi. Nah ini Bamer Pak, permasalahannya nih Bamer, penyakit apa yang sering menimpa, kemudian bagaimana cara menanggulanginya? Khusus tanah laut. Iya, khusus di tanah laut. Terima kasih. Ini Mbak Adis ya. Di Kintab. Mbak Adis di Kintab. Iya. Tadi sudah kami bahas secara selintas lah. Saya informasikan bahwa untuk jadi petani bawang merah ini pertama harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan budidaya untuk bawang merah. Kedua, mempunyai jiwa yang ulet. Kemudian yang tidak cepat putus asa, rajin, dan ya bersedia untuk menyediakan sarana produksi yang mungkin ya masih kurang. Kalau dari bantuan pemerintah biasanya sifatnya stimulan, tidak lengkap, jadi petani harus menyiapkan sarana produksi yang kurang tersebut. Terkait hama atau penyakit, hama dan penyakit yang biasa
terjadi pada tanaman bawang merah ini. Kalau secara garis besar ada hama, ada penyakit. Kalau untuk hama ini biasanya grayak, ulat grayak. Kemudian kalau ya penyakit biasanya penyakit fusarium atau beler, kemudian antraknos. Jadi terkait serangan penyakit ini kita dapat mengantisipasi kemungkinan terjadi serangan ini lewat pengolahan tanah. Jadi pada saat pengolahan tanah itu kita harus benar-benar pengolahan tanah di awal ya. Di awal, mulai kita menyediakan pupuk yang trikokompos, kemudian ada perlakuan yang kalau kurang asamnya masih tinggi, kita ada pengapuran, ada pemberian PJPN, kemudian ada pemilihan bibit. Jadi bibit itu sangat menentukan hasil. Jadi kalau bibitnya sudah ada cedera, kemudian kita mendapat bibit yang kurang jelas, itu untuk kemungkinan serangan penyakit akan lebih rentan ya. Lebih berisiko ya. Oke. Terkait untuk penanganan penyakit apabila serangan di tiap kecamatan petugas ada Menteri Tani, ada POP yang mendampingi para petani dalam pengendalian hama penyakit. 11 kecamatan kita punya mantan ke-11 ya Pak? Ya, Menteri Tani setiap kecamatan ada. Setiap kecamatan berarti satu lengkap ya, ada 11 mantan, Dan petugas OPT, pengendalian penyakit. Kemudian untuk Desa Kintet, kami informasikan juga di sini bahwa tahun ini 2022 Desa Pandansari, Kecamatan Kintet mendapat alokasi kegiatan pengembangan bawang merah. Nah, itu dia ya. Mudah-mudahan nih Mbak Adis di wilayah itu gitu ya. Jadi bisa dapat. Ibu atau Mbak ya, kalau berminat untuk lebih tahu terkait budidaya bawang merah ini, dapat belajar atau mengunjungi kelompok di Desa Pandansari untuk mengenal cara budidaya bawang merah. Atau nanti bergabung di sana yang jadi kelompok di sana boleh nggak Pak? Bisa ada desa gitu tapi jadi ikut. Itu tergantung kepada kebijakan kelompok. Jadi kalau bantuan itu sudah fokus di satu kelompok satu desa. Cuma apabila kita mau ikut-ikut melihat belajar, tidak masalah ya. Tidak masalah. Tapi bisa juga menghubungi petugas Pak ya. Petugas ya. Iya, ikut dulu ke. Takutnya nanti kalau jadi kompetitor. Iya, betul sekali. Jadi daftar dulu nih Mbak Adis nanti dengan mantannya ya. Dengan mantan yang ada di kecamatan, ya Menteri Tani maksudnya. Iya. Ini agak kepingin mungkin nih Mbak Adis ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana nih. Oke, kemudian yang keempat tadi dari rekan Jainal tadi nih ya, harga karet yang turun naik nih Pak. Gimana penjelasannya? Bisa penyamaan katanya. Iya, ada penyamaan harga. Yang ada itu informasi K3 ya. K3 karet kering ya, informasi. Nah, hanya saja kita ini umumnya berfluktuasi itu bagaimana kualitas Bu. Kualitas. Ada salah satu kelembagaan petani yang memungkinkan untuk penyamaan kualitas, itu adalah OPPB, Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar. Bokar itu singkatan dari bahan olahan karet. Mereka akan dikendalikan dari teknik sadap. Teknik sadap. Kemudian bagaimana pencampuran pembukuannya, itu standar semua, kadar pupuk, ada macam-macam lah. Ada pupuk macam-macam. Nah, kita menggunakan misalnya contoh SP 10 dan sebagainya lah. Kemudian nanti pencetakan rapi, cetak rapi, bersih. Tidak dibuat apa-apa di dalamnya. Kalau kita sekarang ada yang bagus Bu di Kecamatan Tekisung itu, ada yang dijual secara lelang Bu. Iya, lelang. Ini kalau mau rupa harinya bisa didatangi sana, lelang rapi.
ini sangat menguntungkan di tingkat pekebun ya. Iya. Nah, ini harga lumayan. Ya, nah. Barangnya juga high Q ya. Iya, barangnya harus berkualitas. Iya, makanya. Ini lelang ini high quality. Iya, quality bukan apa-apa gitu ya. Karena mereka berada di bawah kendali unit pengolahan dan pemasaran bokar. Mungkin kelompok tadi maksud penjana. Iya. Nah, itu kelembagaan yang ada di desa, berkumpullah para pekebun bengkar itu, mereka membentuk itu. Ya ada kesepakatan. Oke. OPB Bokar ini Pak, apakah satu kecamatan ada satu atau boleh lebih? Oke. Itu menguntungkan sekali, Bu. Tapi evaluasinya kita pada 11 kecamatan sudah punya OPB Bokar semua ya? Kalau saya punya. Oke. Ya, jadi udah kemudian punya ada. Iya. Oke. Jadi artinya rekan Jainal ini bisa bergabung di situ ya bisa. Untuk mendapatkan pembinaan. Kalau misalnya belum ada, bisa aja berkoordinasi dengan kami, Bu, di perkebunan. Nah, bagaimana membentuk? Ya. Oke. Iya. Rekan Jainal ya. Kalau memang di daerah saudara belum ada OPB Bokar tadi ya, maka dapat membentuk ya dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Dinas Perkebunan. Atau langsung ke Pak Fitri boleh? Boleh, sangat boleh. Oke, 08 berapa? 0812 oke. 517 60 70 ya. Oke, iya. Ini karena DWA dulu karena Pak Fitri ini kan beredar ya. Karena OPPB ini kalau dengan OPPB ini menghindari apa itu Pak? Yang pembeli yang pembeli yang ada pasar bahasanya. Iya, yang apalagi yang menjerat kepada petani begitu ya, sehingga dapat mempermainkan harga begitu dan sebagainya. Satu pintu nih. Kalau OPB bukan satu pintu ya, memang sudah terorganisir sedemikian rupa begitu, dibina dan didampingi. Kelembagaannya kita bentuk dengan kesadaran sendiri, ya mereka berbenah diri lah, sehingga kan menguntungkan semua. Iya betul. Semua. Sedikitlah menambahkan punyanya Pak Malik tadi, Kabit Hortikultura, memang benar Bu. Jadi di tingkat lapang itu tingkat desa, ada kita punya pengamat hama dan penyakit ya, petugas di lapangan. Jadi bisa berkoordinasi, berkonsultasi ya. Bisa menggunakan saya mau nanam bawang merah, bisa berkoordinasi dengan penyuluh di lapangan. Di lapangan dulu bagaimana benihnya, bagaimana ini, berapa biaya. Menyediakan lahan berapa hektar nih Pak paling minimal nih kalau mau? Apanya Bu? Paling minimal lahannya yang harus kita sediakan gitu, persyaratannya mungkin kan ada nih ketentuannya. Kalau misalnya setikar 2 tikar aja kan mungkin gimana nih, ada perkiraan minimal lahan gitu kalau kita ingin bergabung di petani bawang merah. Untuk petani bawang merah apalagi yang tahap pemula cukup 5 borong aja. Testing. Jadi untuk 5 borong ini kalau dari skala analisa usaha itu kurang lebih untuk bertanam jagung sekar biayanya. Begitu. Sekitar 12 jutaan. Jadi kita jangan sampai punya nafsu gede, karena tadi ya seperti disampaikan Pak Malik ini memang harus ditangani banget gitu ya. Iya. Jadi kalau bagi pemula itu diawali dengan lahan yang sedikit dulu ya. Oke. Salah satu contoh di desa Ambungan, Pak Gunawani dia tanam 4 borong. Borong aja dapat bawang merah hampir 2 ton. Kali berapa? Kali 20.000 aja. Iya. 40 juta Bu ya. 20.000 aja. 40 juta. Potong biaya 15 juta misalnya. Iya, masih berkipas juga. Iya, ini betul-betul peluang usaha yang sangat menjanjikan ya, yang sangat menggiurkan. Tapi itu tadi persyaratannya Pak Malik tadi harus ulet ya. Jadi kadang jakai bahasa Banjarnya jangan panas-panas kayak ayam gitu ya. Jadi siapkan diri ya sebelum kita memulai, siapkan diri kita sendiri ya untuk kuat memegang komitmen itu begitu. Jangan pikir tingkat kesulitan dulu, jangan pikir tingkat kesulitan. Ada Pak Malik, ada Pak Fitri, ada Pak Rijal, belum juga lagi ada mantan-mantan kita di lapangan ya yang akan mendampingi begitu. Kami siap mendampingi petani. Nah, itu dia, siap mendampingi ya. Tadi nomornya sudah catat Mbak Adis. Hubungi aja Pak Fitri siang malam sendiri. Oke, baik. Kalau berbicara soal pertanian, ternyata peluang bisnisnya sangat besar ya, peluang usahanya sangat menjanjikan ya, dan penanganannya pun ternyata
rumit-rumit tidak. Rumit tidak, apalagi dengan dibantu oleh para penyuluh kita ya, para petugas di pertanian ya. Hal ini sangat memungkinkan peluang-peluang usaha bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut tercinta. Namun sayang sekali Pak, waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, bahkan lewat ya. Oke, itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Oke, satu penyampaian lagi nih Pak, mungkin sekaligus sebagai statement closing, mungkin berhubungan dengan semangat Hari Tani Nasional nih, apa nih yang perlu kita sampaikan dengan masyarakat kita, khususnya para petani kita? Petani kita harus maju, modern dan mandiri. Itu kita Pak, kita mengejar ke sana. Petani maju, modern dan mandiri. Oke. Baik ya. Oke, mudah-mudahan para petani kita tetap berkomitmen kuat untuk maju, mandiri dan modern.